hobi aku tuh adalah aku tuh suka membagikan informasi Ki sebenarnya. Lebih kepada suka bagi informasi. Usaha keras itu tidak akan mengkhianati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kali ini di Kalteng Mahining kita kedatangan tamu spesial yang tentunya mungkin warganet atau warga Palangkaraya kenal dengan sosok ini sebagai namanya Abang Lapar. Jadi hari ini khusus eksklusif kita akan mengenal siapa itu Abang Lapar, Bang Hendy Permana. Ya, halo. Halo, apa kabar Bang? Ya, alhamdulillah baik sih. Dan udah kenyang sih. Waduh, jadi kita kali ini bukan review makanan ya. Kali ini kita nge-review yang review makanannya. Oke. Jadi di sini Bang, mungkin kalau kita sudah saling kenal ya, tapi mungkin orang-orang di luar sana masih belum kenal ya. Bolehlah perkenalan nama, mungkin habis itu usia, dan itu apakah Abang berasal dari adat suku apa gitu lah, boleh Bang. Oke, kalau nama aku sendiri sih kalau di akun Instagram kan orang-orang kenalnya mungkin Abang Lapar atau mungkin Babang dan lain-lain ya. Tapi kalau aku sendiri sih nama asli aku tuh Hendy Permana. Panggilannya sih Hendy sih, biasanya teman-teman manggil ya. Kemudian kalau suku atau mungkin asal kota ya. Nah ini juga sering orang salah ya, karena kebanyakan kan di konten aku memang bahasa Indonesia ya. Jadi kebanyakan orang ngira mungkin dari luar kota atau mungkin tiba-tiba dipindah kerja di sini, kemudian kayak bikin konten. Sebenarnya aku asli Palangkaraya. Jadi tinggal di sini, lahir di sini, dulu juga kerja di sini. Tapi kalau untuk sukunya bukan Dayak sih, kebetulan orang tua dua-duanya Banjarmasin. Jadi sukunya suku Banjar, tapi kalau lahirnya lahir di sini. Gitu. Bicara soal suku, kelahiran, jadi otomatis itu kayak punya karakteristik kan ya? Dan sifat karakter lah. Jadi kalau dari versi Abang nih, sifat dan karakter seorang Hendy itu gimana sih? Kalau dari Abang sendiri, ngenilai diri sendiri nih. Kalau misalnya aku menilai diriku sendiri, sebenarnya aku tuh orangnya suka penasaran sih sebenarnya. Penasaran akan sesuatu, apalagi yang baru. Terus misalnya kayak tiba-tiba, dulu ya, kalau zaman dulu kan Palangkaraya itu baru-baru aja tuh ada ojek online gitu-gitu. Terus aku tuh sebagai salah satu orang pertama yang jadi driver ojek online waktu itu. Tapi yang car ya waktu itu. Karena memang pada dasarnya waktu aku keluar kota, aku ngeliat kok banyak ya yang muda-muda, terus akhirnya kerja sambil nge-ojek online gitu dan segala macam. Terus aku penasaran pas tiba-tiba ada di Palangkaraya, aku penasaran gimana sih rasanya, kemudian pendapatannya bagaimana, cobanya dan lain-lain. Jadi kalau misalnya mungkin aku bisa menilai diri aku sendiri, mungkin aku salah satu orang yang selalu penasaran tentang sesuatu yang baru. Makanya kalau jadi content creator sendiri pun untuk warga Palangkaraya juga ini adalah suatu pekerjaan yang baru juga kan. Cuma sebenarnya untuk menekuninya pun aku udah cukup lumayan lama karena aku suka penasaran tadi, makanya aku tuh suka ngulik-ngulik sih sebenarnya. Makanya sering kalau misalnya di rumah santai segala macam tuh aku pasti buka sosmed, buka-buka YouTube atau cari-cari informasi terbaru untuk agak ilmu juga sih. Jadi sebenarnya dasarnya aku orang yang sangat-sangat penasaran tentang sesuatu. Kalau aku penasaran pasti aku cari tahu. Orang yang pengen tahu terus lah intinya. Iya, pengen tahu terus. Bicara soal Abang mulai tadi pekerjaan sebagai driver ojek online, pernah salah satunya. Jadi jadi content creator juga. Berarti sebelumnya tuh kalau dari segi pendidikan Abang tuh sekolahnya di mana sih? Nah, ini juga orang-orang juga ngiranya tuh aku dari luar kota ya tadi di awal ya. Untuk pendidikan pun kira dari luar kota. Tapi teman-teman, aku sebenarnya alumni UPR sini. Universitas Palangkaraya. Betul. Tapi mungkin nggak tahu kenapa, mungkin dulu kurang terkenal ya. Jadi nggak ada yang tahu bahwa ternyata tuh aku tuh tinggal di sini. Sekolahnya kebetulan kalau kayak SMA gitu aku di Pangkalan Bun. Di Pangkalan Bun Ki. Tapi kalau misalnya untuk kuliahnya full aku di sini jurusan Teknik Informatika. Wah, jurusan komputer berarti nih Bang? Iya, kebetulan juga di Teknik Informatika kita ada pelajaran multimedia. Jadi ya di-spill dikit-dikit lah tentang edit video dan lain-lain. Seperti itu. Gitu. Cuman kebetulan memang waktu dulu aku kuliah sambil kerja juga Ki. Jadi kenapa juga sebenarnya aku milih content creatornya juga karena dulu aku sambil kerja itu aku kerja di sebuah tempat studio foto. Nah tapi kebetulan di situ aku bukan sebagai fotografer tapi sebagai video editor. Jadi aku sambil kuliah sambil kerja. Makanya aku dapat ilmu editing itu dari aku kuliah. Nah untungnya sekarang udah era digital, editing segala macam lebih gampang, semuanya pakai handphone dan segala macam. Jadinya akhirnya jadi gampang dan terfasilitasi lah ya. Gitu udah melek teknologi dari dulu ya. Betul. Cuman sekarang kayaknya momennya ini yang sekarang lagi rame kan. Dan orang-orang akhirnya kayak, kok tiba-tiba dia ada, kok tiba-tiba dia bisa. Padahal sebenarnya aku udah belajar dari dulu. Gitu.
terkait terlepas dari itu, di samping itu saya tuh pernah cari tahu nih soal abang ya. Abang tuh sempat edik banget kelihatannya soal JKT48. Oke. Nah, jadi abang pendapat soal JKT48 apa sih dulu ceritanya lah? Kenapa gitu ya? Kenapa? Karena memang sebenarnya Ki, di generasi aku ya, generasi 90-an itu tuh kita tuh emang udah dari kecil kan kita suka sama sesuatu yang Jepang ya, anime dan lain-lain. Makanya kalau dulu kan tiap minggu pagi itu kita pasti ada nonton-nonton kartun-kartun lah di TV-TV dan segala macam. Makanya dari kecil tuh sesuatu yang berbau Jepang atau otaku tuh pasti sesuatu yang suka banget lah ibaratnya. Nah, kebetulan waktu itu setelah lulus kuliah, kebetulan aku tuh tahu dan kenal yang namanya idol group Jepang namanya AKB48. Kebetulan tiba-tiba dia tuh buka cabang Indonesia. Terus ternyata kayak seru banget Ki. Jadi kayak banyak hal yang bisa aku dapetin yang positif sih, bukan sekedar kayak mungkin orang-orang lihatnya kayak cuman sekedar ngeliat cewek-cewek kecil kayak gitu dan segala macam, cantik-cantik, nari-nari, terus nyanyi-nyanyi gitu. Sebenarnya lebih dari itu sih. Sebenarnya lebih kepada sisi perjuangannya sih Ki. Jadi karena mereka itu kan kalau kita lihat cewek-cewek biasa ya. Betul. Maksudnya kayak ya mungkin kita pernah lihat ada anak tetangga cewek manis lah. Tapi tiba-tiba dia jadi seseorang. Dari seseorang yang belum dikenal sampai akhirnya dia jadi seseorang yang kayak wah kok sekarang banyak yang ngefans dan lain-lain. Jadi dari apa ya? Dari perjuangannya itu sih sebenarnya aku belajar Ki. Jadi kalau misalnya kalau kita terus usaha pasti ada hasilnya gitu. Seperti itu. Ternyata jadi itu ya ada filosofi ya sebenarnya. Bahkan lagu-lagunya juga apa ya bikin semangat sih. Mungkin nanti ada episode khusus ya tentang ini ya. Kalau diteruskan bisa panjang nih kita tentang hal ini. Ternyata pandangan seorang Bang Hendy soal JKT48 bukan soal cantiknya ya teman-teman. Bukan cantik, bukan Jepang-Jepangnya seksi dan sebagainya macam, tapi karena beliau ada pandangan filosofi tersendiri ternyata. Itu yang tidak kita tahu. Jadi sudah terjawab ya teman-teman ya. Mungkin bagi yang bertanya-tanya, Kak Hendy dulu perasaan orang-orang JKT48 kok sekarang udah redup ya semenjak jadi content creator? Ini jawabannya. Bahkan aku yang bikin fanbase di Palangkaraya pertama kali. Tuh. Waktu itu sebenarnya. Orang yang pertama kali tuh. Ya kan waktu dulu aku penasaran kan. Ini kenapa kok di Palangkaraya nggak dimulai? Nah itu salah satunya aku jadi kayak kenapa nggak bikin aja ya udah. Aku yang bikin. Sampai sekarang tuh komunitas masih ada sampai sekarang gitu. Karena memang salah satu lirik yang benar-benar kayak memorable dan bagus banget tuh ada liriknya tuh usaha keras itu tidak akan mengkhianati. Jadi kalau misalnya kita bekerja terus, kemudian kita juga selalu passionate di bidang itu, pasti beratnya hasilnya itu nanti akan terlihat gitu, kelihatan gitu. Kayaknya udah cukup jelas lah soal JKT48 ya. Jadi panjang itu. Soal untuk JKT48 dan mungkin bicara dari usia muda hingga sekarang yang masih muda juga sebagai content creator, sebagai ojek online, sebagai video editing. Abang tuh punya nggak sih kayak sosok idola gitu Bang? Entah itu tokoh nasional kah, tokoh anime kah mungkin, yang menjadi patokan abang lah sebagai panutan lah bisa gitu. Sebagai content creator makanan juga atau beda nih? Kalau mungkin kayaknya kalau sekarang sih yang menjadi panutan aku ya kita ngomongin karena soal content creator aku berupa makanan ya. Kalau aku sih sekarang sukanya Ria SW sih. Jadi Ria SW itu kayak YouTuber review makanan dan dia juga dia editornya. Kemudian dia juga talentnya juga yang ada dalam video itu. Kemudian dia biasanya sering dia keluar luar negeri gitu loh jalan-jalan menceritakan. Dan memang reviewnya dia tuh emang bener-bener santai aja, tapi lengkap, tapi seru, dan kita juga nggak cuman mengenal makanannya aja, tapi kita juga mengenal sisi dari dianya. Jadi banyak sih hal-hal yang sebenarnya aku ambil yang positifnya itu untuk aku sematkan di akun Abang Lapar ini. Jadi ibaratnya beberapa hal itu aku terinfluence juga sih dari beliau ini namanya Ria SW. Dan dia juga emang jarang banget apa ya, ada drama-drama gitu loh. Kan kalau sekarang rame itu kadang-kadang content creator ini kelahi sama content creator B gitu-gitu dan lain-lain. Kalau dia emang benar-benar sibuk dengan kegiatannya, gak peduli lah pokoknya. Gak peduli, yang penting karya dia bagus, kemudian yang penting dia juga tetap menyebarkan sesuatu yang positif gitu. Makanya hal itu tuh yang bikin aku kayak ngerasa, oh suatu hari aku pasti bakal pengen jadi kayak dia. Dan ini pun udah mulai aku coba-coba nih untuk gimana caranya bikin konten-kontennya bagus dan akhirnya mungkin bisa diterima sama masyarakat Indonesia lah ya kalau bahasa saya seperti itu. Berarti
Tapi abang tahu kan ya kayak contohnya kayak misal saya tuh suka nonton namanya itu Tan Boy Kun. Oh, Tamboy Kun, tahu tuh Carlos gitu-gitu Saya ya. suka tuh. Oh, oke, Pokoknya oke, yang oke. makanya yang anarkis lah. Iya, anarkis ya. Ya gila-gila. Barbar. Ya betul. Saya suka lah nonton kayak gitu bang. Iya. Oke. Berarti bisa dibilang nggak sih bahwa pekerjaan abang tuh sekaligus juga menjadi hobi atau mungkin abang punya hobi lain? Oke, jadi sebenarnya gini, ini juga salah kaprah juga sih sebenarnya. Banyak orang kira kalau konten kreator berarti hobinya dia makan ya Oke. kayaknya. Jadi sebenarnya kalau untuk aku sendiri atau Bang Lapan sendiri, hobi aku sebenarnya bukan makan, Ki. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya fakta di lapangan pun sebenarnya aku bukan yang serakus itu juga. Walaupun mungkin ngelihat banyak banget makanan ya di meja, pasti gila pasti dia bisa ngabisin makanannya itu banyak. Nah, sebenarnya Ki, aku sebenarnya nyobain makannya senormal orangnya aja sebenarnya. Cuman lebih tepatnya hobi aku tuh adalah aku tuh suka membagikan informasi, Ki, sebenarnya. Lebih kepada suka bagi informasi karena waktu dulu tuh aku tuh sering banget nih, misalnya aku makan di suatu tempat, terus kemudian tiba-tiba aku story atau aku foto, terus kemudian orang kayak nanya di mana tuh Hen, dan gak cuma satu Oke. atau dua yang nanya ya, jadi itu lumayan banyak. Daripada aku capek-capek menjelaskan satu-satu, mending aku buat videonya aja nggak sih? Oke. Nah gitu kan. Kemudian kalau misalnya mereka nanya, aku tinggal send aja linknya atau Betul. postingannya, nonton sendiri karena di situ tuh udah jelas tempatnya di mana, alamatnya, variannya apa aja, harganya berapa, dan kalian tinggal sendiri lihat nih makanannya seperti itu. Jadi lebih tepatnya bukannya hobi makan ya teman-teman, tapi sebenarnya aku tuh memang suka hobi membagikan informasi sih sebenarnya. Gitu. Kalau mungkin kiper nanya atau apa, pasti aku akan jabarkan tuh selalu panjang lebar ya, ngechat tuh dadadadadadad gitu kan. Karena memang aku suka aja sih menjelaskan sesuatu kepada orang lain dan gak suka orang itu tuh kayak ngerasa mukanya kayak kok masih bingung dia gitu. Nggak suka sih. Mungkin harusnya jadi guru ya mungkin ya. Jadi dosen lah. Jadi dosen ya. Berarti Oke. mungkin yang tidak diketahui oleh warganet ya untuk apa masyarakat Kota Palangkaraya mungkin mereka tuh mikirnya makanan tuh habis dimakan sendiri nggak sih oleh Bang Hendy atau makanannya tuh dibuang nggak sih atau gimana? Kalau boleh tahu gimana sih Bang behind the scene-nya lah? Biar di sini ya. Misalnya kalau makanan gitu. Makanannya itu ya. Nah, karena memang sebenarnya Ki untuk makanan sendiri kadang-kadang kita pasti mungkin ada pernah ketemu sama owner-owner yang memang ngasih kita tuh banyak banget. Kalau mau sebenarnya ketika deal untuk review atau endorsement dan lain-lain tuh biasanya aku selalu edukasi kepada owner untuk ngasih makanan yang utama aja atau makanan yang andalannya aja. Tapi sebenarnya aku juga ngerutuk kemungkinan kalau misalnya emang mau ada makanan lain boleh aja disajikan, tapi biasanya aku nggak terlalu meng-highlight hal tersebut. Misalnya di suatu tempat dia ternyata utamanya dan paling enak tuh nasi goreng, tapi dia juga ingin menunjukkan ada mie gorengnya atau rawon atau bakso. Yang lainnya tetap ada, tapi paling cuman kayak di sini cuman ada, di sini juga ada bakso dan juga rawonnya loh gitu doang. Tapi untuk kayak highlight aku nggak terlalu. Nah biasa kan karena udah disajikan pasti harus dimakan dong. Dan itu jadinya banyak. Nah biasanya kemana tuh makanan itu? Nah karena biasanya di Abang Lapar tuh aku ada tim ya. Jadi biasanya aku makannya barengan sama tim. Kalau misalnya berlebihan juga biasa pasti dibungkus. Pasti dibungkus, nggak mungkin enggak. Karena kita sadar kondisi perut ya, kalau emang sudah kekenyangan banget biasanya pasti dibungkus. Biasanya dibungkus bagi dua, boleh aku bagiin ke tim atau biasanya aku bagiin ke rumah. Kadang-kadang sama di rumah sama mama aku tuh dibagiin ke tetangga. Biasanya datang tuh, nih ada makanan, ada kue banyak banget dikasih, atau mungkin aku kesini juga ya ngasih ya. Kalau kan dekat rumah ya. Nah terus dan juga biasanya Ki, aku ketika misalnya review dan lain-lain itu di kondisi memang aku memang jam-jam makan. Jadi bukannya misalnya aku udah makan terus aku makan lagi. Biasanya aku udah tahu nih kalau misalnya jam 12 aku udah jadwal makan, jadwal review, biasanya aku memang nggak makan dari pagi. Jadi memang lahapnya makan ya emang karena memang lapar gitu, sesuai dengan namanya sih. Makanya makanan-makanan itu nggak ada yang terbuang, kalaupun berlebihan pun pasti aku bagi-bagi ke teman-teman. Seperti itu. Dan biasanya tuh kayak gitu tuh kebanyakan Bang ya untuk setiap review makanan tuh itu tuh Abang diminta atau Abang menawarkan jasa. Dan untuk makanan itu apakah Abang bayar? Atau gratis Bang? Nah di Abang Lapar sendiri kita tuh ada 3 konsep untuk reviewnya. Yang pertama itu konsepnya endorsement ya. Endorsement itu misalnya kalau Ki punya usaha makanan, otomatis Ki akan menghubungi kita dari Abang Lapar ya. Kemudian berarti itu konsepnya endorsement atau berbayar. Kemudian yang kedua itu konsepnya adalah memang aku yang nyari sendiri makanannya.
misalnya aku dapat informasi dari Rocky, Bang ini coba ini ada bakso enak di Bangas Permai misalnya. Terus kita cobain ke sana gitu kan. Terus kita coba, oh ternyata memang enak, akhirnya kita buat reviewnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, biasa konsep itu barter. Nah, misalnya kita tahu nih, kalau dia Abang Lapar tahu, oh ternyata ini ada tempat makan buka, kita tahu. Tapi ternyata kok dia nggak ada ngubungin kita ya buat endorsement gitu ya. Karena mungkin orangnya ngerasa aku tidak terlalu butuh di review, karena mungkin tempatnya juga udah oke. Nah, biasanya aku pasti akan hubungin via WA atau DM untuk penawaran kerjasama. Kenapa penawaran kerjasama? Karena biar enak aja gitu. Karena misalnya kita tahu, oh ternyata nih harga variannya lumayan mahal nih makanannya. Kalau misalnya kita cobain satu doang kayaknya kurang nggak sih? Sedangkan misalnya ternyata ownernya tuh punya berbagai macam varian makanan, ada 3 atau 4 ternyata yang memang wajib kita coba. Tapi kalau kita beli satu kurang, lebih enak tuh kerjasama. Jadi dia pasti akan mengeluarkan base menunya, dan kita juga untuk nge-reviewnya juga enak karena kita udah izin sebelumnya gitu. Tapi kalaupun yang review sendiri pun itu pasti udah izin juga, Ki. Biasanya aku pasti izin sama ownernya, boleh nggak ini di shoot dan segala macam. Seperti itu. Jadi gitu teman-teman. Itu ada 3. Ada 3 konsep lah. Betul. Untuk di Abang Lapar ini. Betul. Ada yang apa namanya tadi? Butuh konfirmasi, ada yang didatangkan sendiri. Endorsement, ada juga yang barter dan juga datang sendiri. Nah, gitu. Terus banyak juga pertanyaan, Ki, gimana caranya biar bisa di-review Abang Lapar gratis misalnya gitu kan. Bang, ayo dong datang ke tempat aku nih gitu kan. Kemudian minta review dan segala macam. Kalau saran aku sih buatlah, menurut aku ya, buatlah usaha kalian itu dibicarakan itu gitu sama orang-orang. Jadi kayak orang akhirnya misalnya kadang-kadang tuh, Ki, aku kalau misalnya di akun Instagram aku pasti bakal buka Q&A, nanyain makan apa nih yang lagi rame. Nah, kalau banyak banget orang-orang yang kayak misalnya, Bang cobain ini, Bang cobain ini, aku kan jadi penasaran ya. Jadi makanannya karena dibicarakan itu akan jadi penasaran, dan aku ngeliat kayaknya konten ini bagus nih buat di shoot. Jadi mereka pun nggak perlu bayar, aku yang bayar memang makanannya, dan memang udah aku shoot dan gratis gitu. Jadi nah itu tuh tips dan triknya kalau mau gratis di review oleh Abang Lapar. Catat tuh kawan-kawan. Bicara soal yang tadi, otomatis itu kan jadi sebuah pengalaman, Bang ya. Jadi bicara pengalaman, ada nggak sih pengalaman yang tidak menyenangkan, dan yang mungkin ada juga nggak pengalaman yang sangat berarti lah? Pengalaman yang tidak menyenangkan ya. Kebanyakan untuk yang tidak menyenangkan itu adalah kayak miskomunikasi sih seringnya. Misalnya nih, Ki sebagai owner dari makanannya, kemudian udah deal nih endorsement, kemudian tanggal sekian, jam sekian. Tapi pas kita nyampe, ownernya nggak ada. Terus ternyata yang bikin bingung itu adalah pegawainya di situ tuh nggak ngerti juga dan nggak tahu gitu. Sedangkan kayak kita udah ngeluangin waktu nih, kemudian bawa tim dan lain-lain. Nah biasanya di situ tuh yang kebanyakan tuh jadi kayak, kok ini udah bener nggak sih ini dikasih tahu. Kemudian gara-gara kalau udah gitu kan kita udah datang, kita bingung juga ya ini varian yang mau disajikan apa, ownernya ditelepon nggak ngangkat, kayak gitu-gitu. Bahkan ada juga ini udah pernah aku review nih sebelumnya, tempat makannya gitu, kemudian rame, pas aku balik lagi ke sana ya tiba-tiba ownernya malah bilang kayak malah nggak boleh aku buat review, katanya nggak usah di review soalnya udah rame, dibilang gitu. Terkesan sombong ya kawan-kawan. Itu kayak, itu momen yang kayak, itu bener-bener kayak lucu banget sih, Ki. Maksudnya kayak, bukannya aku sok-sok gimana ya sebagai content creator merasa bahwa ingin diagung-agungkan atau diucapkan terima kasih atau kayak gimana. Cuman lebih kepada manner aja sih. Maksudnya kayak, oh ini kok aku datang, anggap aja aku nih sebagai orang biasa ya, bukan content creator, misalnya Kila datang ke situ, terus Ki ngeluarin handphone segala macem mau nge-shoot, kok nggak boleh gitu ya. Walaupun sebenarnya kok rada-rada aneh, habis itu kayak ya udahlah, mungkin orangnya ngerasa jualannya rame banget, jadi kayak ya udahlah, toh bukan hal yang utama aku juga, jadi ya udah sih gitu aja sih. Tapi kalau yang menyenangkannya ya, tadi yang tidak menyenangkannya ya, tapi kalau yang menyenangkannya sih enaknya karena sekarang akhirnya juga beberapa tuh orang udah lumayan kenal ya, jadi kalau misalnya ada apa-apa tiba-tiba mau bayar digratisin gitu-gitu, padahal sebenarnya kita niatnya emang pengen bayar dan pengen makan dan segala macem. Sebenarnya nggak enak sih, tapi jadi enak ya. Karena gratis. Iya, makanya kadang-kadang Ki, aku tuh kalau sudah habis review di tempat itu, kemudian mau balik lagi tuh aku tuh nggak enak. Karena takutnya tuh kayak seolah kayak ini orang nih pasti pengen lagi nih, pengen di ini gitu. Padahal susahnya tuh kalau misalnya kita ada di tempat makan yang memang makanannya tuh enak ketika dimakan langsung di tempat itu loh, Ki. Jadi
ketika pas kita kalau dibungkus kan nggak enak tuh. Tapi kalau pas makan di tempat orangnya notice gitu. Tapi akhirnya jadinya digratisin gitu. Pernah tuh aku bawa temen-temenku ramean tiba-tiba nggak suruh bayar gitu. Aduh, jadi nggak enak nih gitu. Tapi jadi enak lagi-lagi deh gitu ya. Bungkus lagi. Yang bungkus bukan aku malah, yang bungkus temenku. Gitu. Oke lah. Jadi kalau bicara kayak gitu Bang, pengalaman yang menyenangkan, yang pengalaman yang tidak menyenangkan. Ada perbedaan nggak sih Bang untuk pedagang di Palangkaraya dan pedagang di luar kota lah? Mungkin Abang kan pernah ke Jakarta, ke Banjarmasin, ke Pangkalan Bun, kemana lah itulah. Ada perbedaan spesifik khusus nggak sih Bang, terutama untuk kota Palangkaraya nih? Sangat beda sih sebenarnya. Apalagi kemarin kan aku memang coba pindah kota ya. Kemarin 4 bulanan di Banjarmasin, nyobain peruntungan di sana gitu ya. Jadi memang kalau untuk Palangkaraya sendiri sama di kota itu beda. Karena bedanya tuh di bagian kita di sini kayak slow living gitu loh, Ki. Jadi orang-orang di sini tuh terlalu santai. Kemudian sedangkan kalau misalnya di luar kota tuh kayak oh ada yang baru gitu. Terus orang-orang tuh pada kayak rame, nggak pengen kalah gitu loh. Which is itu sebenarnya bagus ya untuk usaha. Jadi bertumbuh gitu loh. Betul. Nah kalau misalnya di sini ini baru mulai seperti itu, Ki. Jadi kalau misalnya kalau di luar kota tuh udah orang berlomba-lomba ciptain menu-menu yang baru atau yang bagus. Oh ada nih ramai viral di TikTok gitu. Terus buka juga di Palangkaraya cepet. Buka juga di Banjarmasin ya cepet. Tapi kalau di Palangkaraya agak lambat gitu. Karena memang kayaknya di sini orang-orang tuh ngerasa bahwa oh ya udah deh kalau misalnya ada yang bikin ini ya udah dia aja deh yang bikin. Aku nggak usah aja. Aku bikin yang pasti-pasti aja. Kalau misalnya usaha nasi goreng aja. Usaha lalapan aja. Makanya kebanyakan orang-orang tuh kayak di sini lebih kepada aduh aku bosen nih makanannya, makanya kita sering mungkin keluar kota, contohnya ke Banjarmasin untuk nemuin menu-menu yang kayaknya kita nggak pernah dapetin di Palangkaraya. Cuman untungnya sekarang dengan adanya era teknologi sosial media tuh mulai terbuka nih mata-mata usaha-usaha atau UMKM di Palangkaraya untuk cobain sesuatu yang baru. Misalnya kayak muncul nih usaha-usaha online di rumah yang kemudian punya packagingnya bagus, punya rasa yang nggak kalah enak dari yang ada di Jakarta atau lain-lain gitu. Jadi kalau menurut aku sekarang ya Palangkaraya belum seperti kota-kota besar, cuman masih mulai bertumbuh sih aku rasa. Mungkin ada lah ya harapannya berapa tahun ke depan. Semoga lah. Betul. Contohnya aja mungkin dari segi konten kreator aja ya. Mungkin kalau nyebutin cuman beberapa nama doang kan di Palangkaraya yang kerja bidang seperti aku. Itu tanda bahwa kayaknya di sini orang pada males gitu loh kayak ngapain ya? Oh berhasil nih si Abang Lapar ya udahlah dia aja gitu. Aku nggak usah. Jadi nggak mau coba dan nggak mau keluar dari zona nyaman itu loh Ki. Sedangkan di kota lain Ki, misalnya kayak kemarin aku di Banjarmasin atau di Jakarta, orang tuh pada gila-gila berlomba bagaimana caranya bisa dapat perhatian masyarakat untuk bisa dapetin spot itu biar dapat uang dan biar dapat penghasilan gitu-gitu. Cuman di sini kayak ya udahlah dia aja deh, ya udahlah nyantai aja lah, ya udahlah aku PNS aja deh misal. Nah, itu dia. Misalnya. Tapi nggak bagus, PNS bagus sih kalau memang kita bukannya nggak bagus ya teman-teman ya. Maksudnya PNS bagus, kemudian kalau kita memang tekun segala apapun pekerjaan yang kalau kita tekun di bidangnya tuh bagus-bagus aja gitu. Cuman kadang-kadang kan kita perlu juga nih ada beberapa hal yang misalnya pekerjaan aku nih, padahal ini sebenarnya pekerjaan nyaman, tapi kita selalu ngeluh kayak aduh aku pekerjaan apa ya, aku kerja apa ya, aku bingung kerja apa. Padahal ada loh depan mata, tapi nggak mau coba gitu. Betul, intinya nggak mau coba aja. Iya. Padahal peluang tuh banyak. Iya. Kita harus ekspor lebih lah intinya. Betul. Sedangkan mindset orang tua kita mungkin maunya supaya kita punya hari tua yang nyaman kan mungkin PNS ya karena mungkin ada uang tunjangan dan lain-lain. Cuman sebenarnya pekerjaan ini tuh sesuatu yang baru dan belum ada, bahkan karena baru dan jarang ada, ya harusnya kalian terjun di bidang ini harusnya ya. Ya, harusnya ya. Karena jadi kesempatannya masih besar. Masih minim juga kan di sini, Bang. Betul. Apalagi aku pas aku keluar kemana kan di sini jadinya kosong kan mungkin. Jadi tinggal kalian aja sih sebenarnya gitu. Kalau bicara soal sebagai food vlogger nih, dulu abang tuh yang saya tahu tuh ya, dulu ada namanya tuh PKY Foodies bang. Oke. Dan sekarang abang lapar. Jadi kalau bisa dibilang untuk platform Instagram ini adalah dua nama yang beda nih. Iya, oke. PKY Foodies dan abang lapar. Apa bisa ceritakan sedikit sejarahnya bang? Apa tuh kira-kira tuh terkait PKY Foodies? Jadi PKY Foodies itu adalah akun pertama di Instagram yang
konten kreator makanan di Palangkaraya. Jadi itu adalah sebuah akun di Palangkaraya, akun pertama ya, yang menjadi konten kreator makanan. Yang emang benar-benar kelihatan dan resmi ya. Mungkin beda dengan selebgram atau perorangan gitu ya. Nah kalau untuk PKI Foodies sendiri, sebenarnya aku adalah part of PKI Foodies dulu ya. Jadi aku adalah adminnya. Owner sendiri bukan aku ya, jadi aku di situ sebagai admin dan kemudian sebagai orang yang ngisi juga di sana. Kemudian kenapa akhirnya muncul Abang Lapar? Kenapa aku nggak masih di sana dan stay di sana? Karena kebetulan waktu itu aku mikir kayak, oh kayaknya aku harus mulai untuk coba dan bertanggung jawab untuk hasil aku sendiri gitu nggak sih? Gitu. Kadang kalau misalnya kita kerja bersama orang lain, mungkin nanti kita ada clash bersama teman, apalagi mungkin ini urusannya duit ya, takutnya terjadi sesuatu kan kita nggak pernah tahu ya akunnya tambah besar, ternyata pendapatannya sangat besar dan lain-lain. Jadi aku mikirnya gimana kalau misalnya aku bikin account di mana akun ini aku bisa full bertanggung jawab untuk akunku sendiri gitu. Jadi kalau misalnya aku bikin account di mana mau itu aku nggak aktif kek, mau aku misalnya bagus kek, mau aku tiba-tiba nggak berhasil, aku tinggal nyalahin ke diri aku sendiri nggak sih gitu. Karena aku memang nggak bagus gitu loh. Jadi ibaratnya lebih kepada kayak kenyamanan diri sendiri aja sih. Jadi kayak lebih nyaman lah ketika misalnya aku kayak tadi ya, aku pindah ke Banjarmasin, aku nanti mungkin pindah ke Jakarta atau pindah ke kota lainnya, aku juga jadi lebih gampang. Dan kebetulan juga karena mungkin PKI Foodies kan ruang lingkupnya PKI ya dari namanya ya. Dengan dari Abang Lapar sendiri, kenapa aku bikin namanya Abang Lapar? Karena Abang Lapar ini aku rasa tujuannya tuh aku nggak cuma pengen bisa berhasil di Palangkaraya doang sebenarnya. Jadi impian aku tuh besar, bahkan aku pengen tuh nasional sebenarnya. Makanya aku nggak pengen punya platform di mana platform aku tuh bisa membatasi aku sih. Jadi aku punya sesuatu yang bikin aku tuh bisa kemana-mana sesuai dengan yang aku mau. Mungkin next time tiba-tiba ke Bali maybe, atau mungkin Jogja maybe gitu. Boleh lah ikut lah nanti ya. Kita konten bareng kamu ya. Tapi karena kemarin aku udah cobain ke Banjarmasin ya, kemarin Banjarmasin tuh pilot project aku, coba-coba ke sana. Apakah aku bisa survive dan berhasil? Apakah aku bisa dapat endorsement di sana? Apakah aku bisa dapat duit? Ternyata bisa-bisa aja Ki. Tapi emang benar-benar kita tuh harus tekun gitu di sana. Makanya kemarin perlu waktu aku sampai nggak berasa tuh ngekos 4 bulanan di sana gitu, biar dapetin audiensnya di sana gitu. Tapi aku memang tahu bahwa oh ternyata memang caranya seperti itu. Gitu. Seperti itu aja sih sebenarnya. Jadi gitu teman-teman. Mungkin dari kalian yang taunya dulu tuh Bang Hendy ini adanya di PKI Foodies dan sekarang kok ada Abang Lapar dan PKI Foodies tetap ada, inilah jawabannya. Terjawab ya teman-teman ya. Mungkin itu yang menjadi pertanyaan teman-teman yang mungkin suka kepoin PKI Foodies dulu. Dan sekarang termasuk Anda ya? Termasuk saya juga lah. Kayak suka makanan juga lah. Oke, terkait itu Bang, kan saya ini pertama kali taunya PKI Foodies, terus sekarang Abang Lapar. Itu platformnya apa aja sih selain Instagram? Jadi sebenarnya selain Instagram, sebenarnya kita aktif di TikTok juga. YouTube ada, cuman YouTube nggak seaktif Instagram dan juga TikTok gitu. Jadi sebenarnya yang sekarang yang lebih aku utamakan adalah TikTok dan Instagram. Kenapa? Karena memang dua sosial media yang sangat-sangat digandrungi sekarang ya. Gitu. Jadi seperti itu sih. Kalau untuk saat ini dua itu aja. Facebook enggak sih. Enggak sih. Itu aja. Shopee, Tokped mungkin? Karena aku bukan produsen yang berjualan ya. Jadi sebenarnya lebih kepada enggak sih kalau Shopee ataupun Tokped. Kecuali mungkin aku nanti punya punya produk sendiri ya. Mungkin jualan apa gitu, mungkin barulah lari ke sana. Nah itu loh Bang, yang mau saya tanya tuh. Abang sebagai content creator nih, food vlogger lah. Pernah kepikiran nggak sih pengen punya produk sendiri, entah itu makanan gitu, dijual sendiri? Karena bisa dibilang Abang Lapar ini udah kayak punya brand sendiri gitu loh, udah punya branding yang bagus dan engagementnya juga cukup lah. Bisa dibilang di Kota Palangkaraya itu cukup lah untuk sesuatu. Untuk bikin sesuatu itu ya. Jadi sebenarnya kalau untuk seperti itu sebenarnya sudah ada sih penawaran dari orang yang mau ngajak kerjasama, yang punya modal ya, kemudian pengen gabung gitu ya. Ayo kita bikin ini dan segala macam. Cuman kenapa sampai sekarang aku nggak pengen hal itu adalah karena aku nggak pengen bertanggung jawab untuk orang lain sih sebenarnya.
Karena memang aku tahu sendiri ya, karena aku sering bikin konten dan aku sering juga bikin video dan lain-lain, aku tahu susahnya sih bikin usaha makanan ya, dan nggak segampang itu gitu loh. Jadi karena aku ada di posisi dulu aku pernah kerja kantoran dan lain-lain dan bertanggung jawab sama orang lain, dan sekarang ngerasa sebenarnya enak karena bosnya adalah diri aku sendiri. Jadi untuk saat ini aku tuh ada di fase dimana aku nggak pengen ada sesuatu yang mungkin akan jadi penghalang aku untuk aku bisa kemana-mana sih, Ki. Bayangin nih, Ki, misalnya aku ada usaha di sini, otomatis kan aku harus bolak-balik ke sini, ngeliatin usahanya, apakah ini berjalan dengan lancar apa tidak gitu. Sedangkan keinginan aku pengen keluar ke sana kemari, pengen mungkin tiba-tiba pindah ke Bali, tiba-tiba mungkin nanti 2 bulan ke depan di Jakarta gitu loh, dan lain-lain. Jadi untuk saat ini aku masih belum kepikiran untuk hal itu. Jadi kalau untuk sekarang aku sebenarnya membuka kesempatannya lebih kepada BA doang atau brand ambassador. Udah berapa kali sih aku kerja sama beberapa rumah makan, coffee shop dan lain-lain menjadi BA atau brand ambassador. Biasanya itu konsepnya terjadwal mungkin BA-nya selama sebulan aja gitu. Selama udah sebulan tuh full tuh aku gencar-gencaran ngepromosikan dan bantuin rumah makan tersebut atau UMKM tersebut. Setelah itu ya udah. Jadi kayak ketika habis itu masanya udah selesai, aku benar-benar tidak ada tanggung jawab yang bikin aku kepikiran, Gi. Karena kita nggak pernah tahu ya, tiba-tiba kita udah invest dana berapa ratus juta, tapi tiba-tiba tahun depan nggak rame gitu ya. Terus aku kepikiran gimana aku nggak mau ada di posisi itu. Oke, lebih ke abang tuh gimana caranya memanajemen stres ya bang ya. Soalnya kan betul. itu kita kerja sama orang tuh dengan penuh tekanan mungkin ada stres bang ya. Betul. Jadi kayak nggak pengen kayak ngerasanya bahwa oh aku nih sekarang hidup di mana aku ngerasa udah cukup aja, Ki. Gitu. Jadi ngerasanya sebenarnya pada dasarnya sih kita pengen ya punya sesuatu yang mungkin bisa dapat keuntungan yang lebih besar. Cuman mungkin saat ini belum saatnya aja sih. Sekarang lebih kepada aku menikmati apa yang kerjakan sekarang. Aku mau libur ya terserah aku mau libur kapan, mau kerja banget ya aku juga yang bisa nentuin jadwalnya gitu. Seperti itu sih. Kalau bicara soal pekerjaan yang yang sekarang serba abang sendiri yang ngatur. Kalau sebelumnya kalau boleh tahu abang kerjanya apa sih? Sebelumnya ya? Oke, tadi sempat aku spill duluan ya, pas kuliah tadi aku kerja ya. Di sebuah studio foto, makanya tuh yang punya dasar aku pernah bisa belajar editing video. Kemudian berikutnya tuh aku pernah kerja di bank, di salah satu bank BUMN, itu aku hampir 5 tahun kerja di bank. Aku kerja tahun 5 di bank sebagai frontliner, customer service. Habis itu lanjut aku jadi RM, relationship manager. Jadi aku tuh ngurus nasabah prioritas, Ki. Gitu. Jadi ya gitulah pokoknya. Itu kemudian aku pernah kerja juga di startup juga gitu, sebagai marketing di GoPay Marketing waktu itu. Kemudian pernah juga di perhotelan juga pernah. Bicara soal bank nih, Bang. Kalau bank nih, kalau dari versi saya ya, bank nih besar nih. Dan berurusan dengan uang-uang dan nasabah banyak nih. Apa alasan abang yang sehingga menjadi keluar atau resign lah dari bank ini, Bang, kira-kira nih, Bang? Sebenarnya alasannya simple ya, karena aku udah capek ngurusin uang orang lain. Balik lagi aku kayak udah males kayak bertanggung jawab untuk urusan orang lain ya. Sebenarnya simpelnya kepada itu ya. Plus juga memang karena dulu aku tuh marketing gitu, walaupun akhirnya jadi marketing, jadi kita harus kayak bener-bener ada target bulanan, target tahunan, bahkan kalau kita mau cuti pun jadi rada-rada susah karena kepikiran target. Nah jadi aku akhirnya mikir, aku tuh orangnya agak lumayan visioner ya, jadi aku tuh udah membayangkan apa yang terjadi dengan diriku kalau aku masih ada di situ selama 5 tahun ke depan. Which is sebenarnya dari segi sistemnya bagus-bagus aja sih, Ki. Banyak kok teman-teman aku yang ternyata masih bertahan karena mungkin passionnya di situ. Cuman mungkin permasalahannya di sini, passion aku setelah aku ingat-ingat ternyata bukan di situ. Gitu. Jadi akhirnya aku keluar untuk nyari sesuatu yang kayaknya tuh sesuatu yang bikin aku happy ngerjainnya, tapi ternyata aku bisa dapetin cuan dari situ gitu. Dan untungnya ketika aku keluar dari pekerjaan itu tuh, untungnya aku tuh punya soft skill yang ternyata tuh berguna untuk beberapa tahun ini ya ke belakangnya. Ternyata bisa editing video, terus kemudian aku juga sempat jadi penyiar juga ya di announcer radio di Cloud Radio. Mungkin hal itu juga yang akhirnya bikin aku jadi gampang buat ngerjain semua pekerjaan aku sekarang. Jadi editing videonya aku ngomongnya juga lancar. Public speaking juga lancar. Dan sekarang juga kan aku ngajar juga, Ki, sebagai pengajar video content creator di Kominfo juga. Di BPSDMP Kominfo Banjarmasin. Makanya tadi aku bilang harusnya aku jadi guru, kayaknya gurunya di situ jadinya. Dulu under pressure, sekarang
abang yang pressure orangnya. Guru nih ceritanya nih. Jadi sebenarnya akhirnya aku jadi kayak gini sih, kayak nggak nyangka aja ternyata pekerjaan aku yang sekarang ini, yang mungkin orang-orang ngelihatnya tuh hanyalah, oh ini tukang review ya, bahasa kasar ya, Iya, bahasa ini kasar. tukang review makanan nih, kok ternyata tuh bisa jadi sesuatu yang seru sekarang, bisa diundang ke acara seperti ini gitu ya, tiba-tiba diundang ada kayak acara-acara besar, harus ke kampus-kampus gitu, jadi KOL gitu, atau mungkin jadi pembicara dan lain-lain itu sesuatu yang menyenangkan buat aku karena membagikan sesuatu yang kita kerjakan Yang kita yang cintai lah. sangat kita sukai kepada orang lain dan menginspirasi orang lain itu sangat-sangat menyenangkan. Mungkin itu yang akhirnya nggak bisa aku dapatkan dulu dan ternyata kayak kenapa era ini tuh nggak ada dari dulu waktu aku zaman-zaman masih muda banget ya, mungkin waktu setelah kuliah atau gimana gitu. Cuman ya udah mungkin memang takdirnya sekarang ya. Betul. Gitu. Dan mungkin mental juga belum terbentuk mungkin saat itu. Betul. Makanya akhirnya aku bilang, aku selalu bilang ke teman-teman aku adalah pekerjaan aku yang lama itu membentuk pribadi aku yang sekarang. Oke. Gitu. Jadi akhirnya aku tinggal mengambil, memetik yang bagus-bagusnya aja, kemudian tinggal aku aplikasikan ke pekerjaan aku yang sekarang. Betul. Makanya kalau dulu aku ingat bahwa aku dulu jadi customer service ya di bank aku dimarah-marahin sama orang, dan bagaimana caranya aku bisa memanage emosi dan lain-lain, itu tuh berguna buat sekarang. Oke. Karena pasti aku bakal ketemu sama orang-orang atau UMKM yang rese atau yang selalu nanya-nanyaan mulu atau selalu nawar harga, terus bagaimana aku bisa memanage emosinya itu berguna banget. Oke. Gitu. Jadi seiring waktu tuh mendewasakan diri Bang ya. Waduh, Wede. kayak lagu ya. Oh, siap. Mantap banget. Mantap nggak tuh? Sedikit ini nih Bang, mau minta apa namanya bocoran nih, terutama bagi vlogger-vlogger di luar sana ya. Iya. Sebagai abang, sebagai content creator, tools dan aplikasi apa nih? Atau adakah tips dan trik apa nih Bang untuk mengolah sebuah konten yang bahasanya mungkin dulunya itu belum menarik, karena orang mungkin bisa Bang yang gunakan aplikasi itu bisa, tools itu bisa, cuman kok kayaknya kurang menarik nih. Oke. Nah, kalau dari versi Abang apa nih tips dan triknya nih kira-kira nih? Sebenarnya kalau dari segi kayak gadget dan lain-lain itu sebenarnya balik lagi ke kemampuan masing-masing ya. Karena memang kalau kita beli gadget yang bagus ya itu bisa menghasilkan sesuatu yang mungkin gambarnya lebih tajam, gambar lebih terang dan lain-lain. Cuman sebenarnya kalau untuk sebagai content creator sendiri yang paling penting itu adalah kita bisa kemampuan kita sekarang untuk bisa bercerita sih aku rasa. Bisa menyampaikan sesuatu yang bagus gitu. Makanya sekarang tuh aku selalu ngajarin buat orang-orang atau teman-teman yang pengen jadi content creator tuh harus belajar bagaimana cara bisa storytelling yang bagus. Gitu. Karena baik lagi banyak nih content creator yang sama kayak aku gitu, tapi gagal di storytelling. Jadi maksudnya dia tuh gagal bagaimana bisa menyampaikan isi dari apa yang mau disampaikan itu tuh kepada orang lain, sehingga orang-orang tuh nggak tertarik atau mungkin bisa di skip begitu aja. Gitu. Jadi selain sebenarnya kita tuh harus juga belajar video editingnya, kemudian bagaimana cara ngomong dan lain-lain, tapi bagaimana cara kita bisa menyampaikan sesuatu yang bagus gitu, dan sadar betul ada nggak audiens yang mau kita incar gitu ketika kita mau jadi content creator. Misalnya tiba-tiba kalau kita mau jadi MUA ya, makeup artist dan lain-lain, ada nggak sih banyak orang nggak sih yang pengen lihat kamu sebagai MUA gitu dan lain-lain. Nah kalau kayak makanan kan ini juga salah satu kenapa aku pilih kontennya bermakanan, karena makanan adalah aku bilangnya itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah habis buat dibahas. Betul sekali. Jadi kalau misalnya keadaan kayak COVID kemarin pun orang tetap butuh makanan. Orang tetap butuh informasi, apa yang baru buka, dan lain-lain. Makanya kalau misalnya kita ngerasa kita mau bikin konten, pertama kita harus bagaimana cara kita bisa bercerita yang bagus, kemudian kita harus juga cari konten di mana kita nyaman untuk menyampaikannya, dan kita harus tahu apakah ini ada audiensnya apa enggak yang membutuhkan informasi tersebut. Jadi nggak sembarang bikin konten aja nih Bang ya? Betul, orang banyak kok bisa video editing sekarang, makanya orang mungkin bisa kayak cinematic atau video wedding dan lain-lain, kemudian profile, tapi belum tentu dia bisa jadi content creator. Karena dia kemungkinan besar tidak bisa menyampaikan yang membuat orang mungkin tergugah atau mau membeli. Karena ibaratnya sama aja kita tuh kayak marketing sih sebenarnya ya. Semi-semi marketing ya. Top marketing lah. Iya, gimana caranya kita akhirnya bisa menyampaikan produk yang kita jual, orang akhirnya tertarik dan pengen nyobain juga. Padahal di dalam video kita nggak maksa, dan sebenarnya kalian pun diberi kesempatan untuk nggak memilih untuk beli atau enggak kan, dan segala macam. Nah itu yang harus sering mungkin yang utama dipelajari sih. Dan dilatih ya. Dan dilatih. Karena mungkin
pada dasarnya juga nggak mungkin orang terlahir sebagai food vlogger kan, nggak Betul. ada ya. Ini aja kerjaan ini kan baru-baru era ini aja ya. Betul. Food vlogger, tukang review makanan gitu-gitu baru-baru aja. Semua orang mungkin dulu beberapa tahun lalu misalnya aku tiba-tiba naik ke atas kursi ngeliatin nge-shoot makanan, orang kayak, "Ih, apaan sih, alay banget." Betul. Gitu, kayak makanan aja dipoto-foto. Mereka nggak tahu ternyata sekarang itu bisa jadi duit gitu loh. Sekali. Gitu. Mungkin makanya sekarang udah mulai berubah nih. Akhirnya mungkin Palangkaraya orang udah paham. Oke. Ternyata ada loh pekerjaan itu. Cuman orangnya aja lagi nih. Betul. Kok belum bermunculan nih, masih bisa dihitung jari gitu orang-orangnya gitu. Dan kapan perlu juga masih untuk kesenangan pribadi kan Bang ya? Betul, masih kesenangan pribadi dan nggak upgrade Betul. sesuatu yang akhirnya bikin orang kayak harus follow gitu. Oke, terlepas dari kegiatan sebagai food vlogger, content creator, ada nggak nih Bang? Mungkin bahasanya saya bilang pesan terbuka lah untuk UMKM di Kota Palangkaraya, terutama di bidang kuliner nih, supaya laris dan menarik pengunjung. Kalau dari versi Abang Lapar nih sebagai yang sudah mengarungi berbagai pulau lah, bisa dibilang berbagai pulau dan berbagai kios, berbagai warung, berbagai toko. Oke. Apa nih Bang kira-kira? Oke, pesan aku sih buat UMKM sekarang ya, yang mungkin sekarang bergelut ya di bidang ini. Menurut aku jangan pernah jangan pernah kayak ngerasa bahwa kayaknya punyaku aman-aman aja deh, kayaknya laku deh, kayaknya nasi goreng aja deh segala macam. Karena bisa jadi yang namanya usaha kita tuh ada masa kadaluarsanya ya. Oke. Jadi itu penting banget buat kita tuh selalu buka wawasan gitu loh. Jadi kalau misalnya kita tahu nih yang lagi rame di TikTok atau di Instagram, kita tuh harus ngelihat yang lagi rame sekarang tuh ini gitu. Jadi kita tuh bisa upgrade, ada tambahan menu baru dan lain-lain gitu. Makanya seperti aku singgung di awal juga ya, mungkin karena apa Palangkaraya kita tuh ngerasanya jadi bingung ya mau makan apa, karena lebih tepatnya karena yang dijual sama orang tuh itu aja gitu. Jadi menurut aku tuh UMKM atau orang-orang yang sekarang bekerja di bidang ini tuh carilah sesuatu yang makanan yang beda, yang belum pernah ada orang jual di sini, sehingga mungkin kamu jadi salah satunya, jadi utama, sehingga jadi top of mind orang-orang untuk memilih kamu untuk untuk dibeli jualannya dan lain-lain. Dan itu tuh biasanya informasinya itu tuh sekarang tuh gampang banget didapat, ada di sosial media. Mungkin selama ini karena kita selalu fokus ke makanan kita atau mungkin usaha kita, jadi kita tuh nggak membuka mata bahwa ternyata di luar sana tuh ada yang baru-baru loh, ada yang seru-seru gitu. Ataupun kalau misalnya kita tuh nggak ada waktu sama sekali, cobalah suruh anak kita atau mungkin keluarga kita yang lain ya, yang memang waktunya banyak untuk cari-cari tahu apa sih yang lagi rame sekarang. Bisa, nggak apa-apa sih ATM ya, amati tiru modifikasi. Siap, ya. Asal jangan bener-bener jiplak banget ya, namanya sama, mungkin bentukannya mirip banget dan lain-lain gitu. Tapi nggak apa-apa, itu sesuatu yang sah-sah aja ya, selama itu nggak ada hak patennya ya. Kamu bisa coba tiru amati modifikasi, biar akhirnya usaha kamu tuh nggak stuck di situ-situ aja. Makanya aku pun sendiri sebagai content kreatornya yang tukang reviewnya, aku pun juga nggak pengen stuck di sini-sini aja. Makanya aku coba upgrade ilmu terus. Apa sih yang lagi rame sekarang? Apa yang baru? Mungkin kalau kalian mungkin lihat konten-konten aku tuh nggak begitu melulu gitu. Pasti ada aja yang tiba-tiba beda, atau tiba-tiba aku keluar kota, atau mungkin tiba-tiba aku tiba-tiba aku suruh yang ada di coffee shop itu, aku suruh cobain makanannya, gitu-gitu. Jadi sesuatu yang berbeda, mungkin akhirnya orang mungkin akan memilih kita. Gitu. Itu aja sih, teman-teman, mungkin dibuka lagi ya wawasannya ya. Nah, jadi itulah sedikit pesan dari Abang Lapar bagi teman-teman pelaku UMKM yang katakanlah khusus di Kota Palangkaraya ya, terus buka wawasan, perluas wawasan, upgrade ilmu, paham itulah teknologi lah. Harus mau nggak mau, karena era sekarang ini memaksa kita harus seperti itu, terutama untuk pelaku usaha UMKM. Supaya usahanya tidak redup dan supaya tetap laku dan laris, harus seperti itu. Ingat pesan Bang Lapar, upgrade ilmu. Gitu. Pintar-pintar mencari kesempatan ya. Nah itu dia. Jadi seperti itu. Mungkin kiranya cukup itu Bang pembahasan kita hari ini. Sangat ini ya. Sangat padat ya. Sangat padat dan lumayan sering nih. Betul. Sampai kita lupa minum ya. Padahal minumannya ada ya. Minum dulu Bang. Kita santai aja Bang. Mungkin Rocky tertarik juga jadi content creator atau gimana? Saya tuh jadi vloggernya ikan, Bang. Oh iya, apa tuh? Saya ikan. Jadi ya gitulah. Itu udah dapat cuan nggak sih dari kontennya? Belum. Jadi setelah inilah kita bahas, Bang. Oke. Betul. Teman-teman, cukup untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton channel ini.
di Kalteng Mahining. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Saya mau undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.